Ribuan motor pemudik kembali memadati arteri Pantura, Kota Cirebon. Halo pemirsa, selamat siang. Saya Rosalin Hyudan, inilah seputar iNews Siang. Kita awali dengan informasi pertama. Pemirsa, dua kelompok warga terlibat tawuran Jalan Arjuna Utara, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Kedua belah pihak mempersenjatai diri menggunakan celurit, ukuran besar dan juga petasan. Suasana lebaran masih terasa, namun tawuran antara kelompok pemuda sudah pecah di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Kedua belah pihak saling serang dengan celurit ukuran besar dan juga petasan. Aksi tawuran berlangsung bahkan hingga ke pinggir jalan di tol dalam kota. Untuk menghindari aksi tawuran kembali terulang, warga berjaga-jaga di posko keamanan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan kendaraan pemudik motor masih memadati arteri Pantura, Kota Cirebon, Jawa Tengah. Sejak pagi tadi, sekitar 14.000 kendaraan melintas dari arah Jawa menuju Jakarta. Tingginya volume kendaraan pemudik motor menandakan arus balik di Pantura belum berakhir. Sebagian besar diantaranya memilih mudik pada hari ini agar dapat memaksimalkan waktu berkumpul bersama keluarga lebih lama di kampung halaman. Namun ada pula pemudik balik yang kemudian memang sudah merencanakan berangkat tadi malam agar terhindar dari kemacetan. Pemirsa, arus balik Lebaran 2026 di pintu tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah hingga pagi ini ramai lancar dari arah Semarang maupun Solo. Lebih dari 50.000 kendaraan dari timur Jawa sudah mengarah ke Jakarta. Hari ini volume kendaraan semakin menurun dan kondisi lalu lintas masih terkendali tanpa penerapan rekayasa lalu lintas seperti one way lokal maupun nasional. Situasi jalur mudik pada hari ini menunjukkan arus kendaraan masih belum terjadi lonjakan. Puncak arus balik tahap kedua diprediksi akan terjadi pada 28 Maret dan 29 Maret 2026. Sementara itu, arus balik di gerbang tol Cikatama ramai dan juga lancar. One way nasional resmi dihentikan kemarin sore. Meski skema lalu lintas one way nasional telah resmi dihentikan, namun kontraflow masih akan diberlakukan dan bersifat situasional. Pemirsa, sejumlah kendala dikeluhkan oleh pemudik yang kembali dari Sumatera ke Pulau Jawa di Pelabuhan Merak, Banten. Pemudik mengeluhkan lamanya waktu untuk kapal bersandar di dermaga hingga terjadi antrian kapal. Para pemudik yang baru tiba di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten, mengeluhkan lamanya perjalanan dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa saat melintasi perairan Selat Sunda. Menurut pengguna jasa, kapal yang mereka tumpangi bersandar lebih lama dari biasanya. Bahkan kapal-kapal yang ada di lintasan Merak, Bakahuni sampai memakan waktu hingga 5 jam untuk bersandar. Ini disebabkan banyak kapal antri untuk bisa berlabuh pada saat arus balik Lebaran. Dari data sementara tercatat terdapat 49 kapal yang beroperasi dengan jumlah perjalanan mencapai 134 trip. Sementara itu berdasarkan akumulasi sementara, realisasi pengguna jasa sudah mencapai lebih dari 700.000 orang atau naik 22% dari tahun sebelumnya. Diprediksi lonjakan keramaian pemudik yang akan kembali ke Pulau Jawa terjadi pada akhir pekan esok.
Ya, kita menuju ke Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Dan untuk informasi arus balik terkini, sudah ada rekan Wenda Nura yang akan melaporkan. Baik, selamat siang Wenda. Apakah hari ini arus balik mulai ramai di Stasiun Senen? Silakan. Ya, selamat siang Rosalin dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini saat ini di Stasiun Pasar Senen memang masih menunjukkan keramaian yang cukup signifikan jika dibandingkan pada hari normal pada umumnya. Dan hal ini menunjukkan bahwa memang arus balik di Stasiun Pasar Senen ini masih terjadi dan memang angka kedatangan di Stasiun Pasar Senen ini juga masih cukup tinggi. Dan jika kita berbicara mengenai data Rosalin, bahwa pada hari ini untuk angka keberangkatan pun masih cukup tinggi, yakni masih di angka 13.000 penumpang yang akan melakukan perjalanan dari Stasiun Pasar Senen. Namun jika dibandingkan pada saat arus mudik kemarin sudah jauh lebih menurun, di mana pada saat arus mudik kemarin ada lebih dari 22.500 penumpang yang melakukan perjalanan melalui Stasiun Pasar Senen. Namun untuk angka kedatangan sendiri memang masih meningkat ataupun masih tinggi, yakni pada hari ini masih ada di angka 18.437 penumpang yang akan tiba di Stasiun Pasar Senen. Dan tentunya angka ini masih dinamis, artinya masih bisa saja bertambah karena memang masih ada ketersediaan beberapa tiket ataupun kursi duduk yang masih bisa dilakukan pembelian oleh para calon penumpang yang akan melakukan perjalanan dan tiba di Stasiun Pasar Senen. Dan jika dibandingkan dengan pada saat puncak arus balik sebelumnya pada tanggal 24 Maret 2026, angka ini hanya menurun sedikit, Rosalin, yakni pada tanggal tersebut itu ada di angka 18.400 penumpang. Dan tentunya untuk Anda pemirsa yang akan melakukan perjalanan dan akan tiba di Stasiun Pasar Senen, senantiasa untuk selalu berhati-hati terutama terhadap barang bawaan, jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar. Rosalin. Iya, baik, terima kasih Wenda Nura melaporkan langsung dari Stasiun Senen, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, porter atau jasa kuli angkut barang pasrah dengan pendapatan mereka yang semakin menyusut. Saat mudik seharusnya bisa dijadikan momen meraup rezeki lebih dari sebelumnya, namun kali ini tak sama seperti tahun sebelumnya. Sejumlah pengguna jasa kuli panggul angkut barang atau yang disebut porter yang membantu para pemudik pejalan kaki di Pelabuhan Merak Kota Cilegon mengeluhkan pendapatan mereka yang semakin berkurang. Berkurangnya pendapatan pada saat angkut lebaran seiring dengan perkembangan teknologi dan perbaikan fasilitas yang ada di Pelabuhan Merak. Bahkan terdapat pula relawan yang membantu para pemudik membawakan barang bawaannya, serta disediakan troli oleh pengelola penyeberangan untuk mengangkut barang dari terminal menuju ke kapal maupun sebaliknya. Sepi? Sepi lah. Sepi ya? Iya, kurangin sekarang. Sehari bisa dapat berapa? Ya paling dapat lah 100 mah. 100.000? Iya. Itu dari berapa kali ngangkut itu Pak? Ya ada 5 kali. 5 kali. Sekarang satu kali bantu angkut barang itu berapa biayanya Pak? Ya tergantung ininya. Beratnya? Ya beratnya. Paling murah? Paling besar? Paling murah, paling tinggi 25, 20 gitu. Itu dari mana Pak bantu bawanya Pak? Dari terminal sana. Dari terminal TTM ya? Iya, di bis itu. Iya, di bus itu ya, ke sini ya Pak? Iya. Pada tahun lalu pendapatan porter saat arus mudik dan balik cukup menggiurkan, yaitu sekitar 500.000 hingga 1 juta rupiah dalam sehari. Namun pada angkutan lebaran tahun ini porter hanya mendapatkan jasa angkut barang berkisar 20.000 hingga 30.000 rupiah per sekali angkut. Dalam sehari mereka hanya mendapatkan 2 atau 3 penumpang untuk mengangkut barang mereka. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.